Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai bukan CGP, calon penggerak. Berarti doa saya selalu lulus. Ya, kalau CGP calon penggerak G. Jadi GB guru penggerak. G guru penggerak yang luar biasa. Nah, teman-teman yang istimewa. Kita selalu alhamdulillah mengadakan kita lulus banyak rasa diberi nasihat, juga bersyukur juga tentunya ini dari Tuhan juga melalui ini kita diberi khusus ini biar apa ini. Nah, ini ada yang pernah begini ya, pernah begini dirasani tinggi mendoakan jadi selalu kita berusaha alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selalu kita usahakan juga mengadakan kecintaan kita kepada dunia kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga selalu mendapat syafaat hingga akhir hayat. Tapi sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan. Saya memberi semangat kepada Bu Imi dan juga seluruh warga kita untuk bisa menjadi guru penggerak. Semuanya ada terkecuali, semuanya dari penggerak semua. Ya. Dan nanti akan dijelaskan oleh Bu ini juga nanti saya pesankan Bu kemarin pada BP ya. Nanti Bu ini Bu Yuyun setelah Bu ini lulus ini juga menjelaskan juga membina memberikan penjelasan ya, baca ya saya bahasanya membina kita dalam kelompok-kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk sebagai peserta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, atas dukungan Bapak Kepala Sekolah, atas dukungan Ibu Waka semuanya dan Bapak Ibu Guru semuanya serta karyawan. Di sini ini berkaitan dengan tugas guru penggerak yang mana kami harus mengimbaskan yang istilahnya di sini itu diseminasi. Diseminasi itu dalam arti kata kita menyebarkan inovasi yang telah direncanakan. Itu arti dari kata diseminasi. Jadi di sini seperti apa yang sudah saya dapatkan melalui pendidikan yang hampir sudah berjalan 2 bulan ini, di sini kami ya membuat suatu tugas yaitu membuat budaya positif, yang mana budaya positif yang telah kami buat itu harus kita ibaskan kepada sekolah yang dimana dari calon guru penggerak itu berasal. Saya juga mengucapkan terima kasih, selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Nah, itu untuk kita bersama, kebersamaan kita sebagai warga BGRI. Itu
Di sini pada dasarnya ya, kurikulum merdeka yang memang berasal dari apa yang diutarakan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, bahwa sejatinya pendidikan itu bertujuan menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Yang mana kodrat anak itu sendiri ada dua macam, ada dua jenis, yaitu secara kodrat alam maupun kodrat zamannya. Nah, misalkan kita yang ada di SMA PGRI 1 Lumajang, secara geografis, murid kita, peserta didik kita itu berasal dari daerah-daerah di kebanyakan dari luar kota. Nah, ini bagaimana kita sekolah itu membuat budaya berdasarkan kodrat alam dari peserta didik kita. Kita harus bisa memetakan, oh siswa kita itu dari mana sih kebanyakan? Apakah dari dalam kota, apakah dari luar kota, luar Kabupaten Lumajang, misalkan kecamatan yang agak jauh dari kabupaten. Nah, karena kebetulan sekolah kita itu ada di tengah kota, Bapak Ibu. Jadi kita harus memetakan nanti apa yang harus kita buat, keyakinan sekolah, peraturan sekolah yang berkaitan dengan kodrat alam dari murid kita. Begitupun dengan kodrat zamannya. Sekarang zamannya anak-anak itu teknologi, zamannya teknologi. Bagaimana dengan adanya kemajuan teknologi ini, kita sebagai pihak sekolah bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pembelajaran, untuk memberi keterampilan kepada anak-anak didik kita. Nah, itu. Nah, di sini di dalam konsep utama budaya positif ada 7 yang kita pelajari. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ini yang kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama, paradigma perubahan belajar. Di situ sudah saya cantumkan, dalam membangun budaya positif yang ada di sekolah kita. Sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu seperti apa? Yaitu lingkungan yang nyaman belajar, ya, sebagai tempat ternyaman belajar bagi murid-murid kita. Nah, dengan mungkin menyediakan sarana prasarana yang memadai, dengan peraturan-peraturan yang istilahnya itu bisa kita terapkan sesuai dengan kodrat zaman dari peserta didik kita itu dari mana dan sebagainya. Di sini perubahan paradigma belajar. Kalau kita ibaratkan, di situ ada coba buka. Kalau kita ibaratkan tangan kita itu menggenggam sesuatu dengan kuat, sesuatu kita kepalkan tangan kita, menggenggam sesuatu yang istilahnya berharga di genggaman kita. Tiba-tiba ada teman kita, si B misalkan, ini berusaha membuka genggaman kita itu. Apa yang akan kita lakukan? Mempertahankan genggaman itu atau kita melepas? Nah, ini kan bisa kita pikirkan. Kalau dua-duanya, misalkan bisa kita mempertahankan, karena kalau genggaman kita dibuka paksa oleh orang lain, yang berharga di dalam genggaman kita itu akan hilang, akan istilahnya akan diambil orang. Atau kita dengan kesadaran sendiri membuka genggaman itu dalam arti kata bahwa orang lain itu membutuhkan apa yang ada di dalam genggaman kita. Nah, itu maknanya di sini bahwa sesuatu yang telah kita buat di dalam sekolah ini itu artinya fleksibel, lentur. Artinya kita bagaimana kita membuat bagaimana keadaan sekolah kita itu, apakah kita bisa berubah sesuai dengan kemajuan zaman, apakah tetap mempertahankan sesuatu yang sudah kita buat. Itu tergantung dari kita yang ada di dalam sekolah tersebut. Di sini
William Glasser itu memberikan teorinya, yaitu paradigma teori kontrol atau disebut ilusi kontrol. Itu ada 4, yaitu ilusi. Ilusi itu artinya di sini ya, yang dimaksud oleh William Glasser itu bahwa kita sebagai guru itu membayangkan apa sih yang akan kita lakukan kepada murid kita. Pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru itu punya wewenang, memang punya hak, punya kewajiban untuk mengontrol murid kita, akan diarahkan kemana siswa kita. Nah ini. Yang kedua, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi kita akan mengontrol murid kita ini ke arah yang bagaimana? Apakah ke arah yang efektif, positif, dan bermanfaat bagi murid kita dan bagi kita sendiri. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Non sewu, karena di sini kita bicara guru, guru kan ini, karena kita guru. Di sini bahwa banyak karakter ya, banyak karakter dari masing-masing kita terbawa ketika kita di dalam dunia pendidikan, tugas kita sebagai seorang pengajar. Nah, mau nggak mau terbentuk. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini kedudukan kita sebagai guru itu orang dewasa yang punya hak untuk memaksa murid kita untuk taat terhadap peraturan yang telah kita buat. Nah, ini yang cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Misalkan ada tata tertib, memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Sekolah bukan karena itu, tapi karena kesadaran gitu. Itu lebih baik dampaknya kepada lingkungan pendidikan kita. Kita kan harus memberi contoh. Seperti tadi pagi yang disampaikan Bapak Anton, Bapak Ibu jangan sampai terlambat, karena kita sebagai contoh bagi murid-murid kita. Bagaimana kalau gurunya terlambat, murid-muridnya akan nanti tidak terlambat kan? Saya tadi Pak Anton menyampaikan seperti itu intinya. Nah itu benar. Bagaimana kita mendorong diri kita sebagai guru bahwa kita taat pada aturan yang ada di sekolah ini berdasarkan dari dorongan dari dalam kita sendiri. Karena kita sadar, kita paham memang tugas kita, tanggung jawab kita sebagai pendidik harus memberi contoh yang baik. Yang kembali lagi, satu tindakan nyata lebih baik dari 1000 nasihat. Saya juga menyampaikan apa yang disampaikan Pak Bang itu, saya waktu ada diskusi dengan instruktur, loh kok bagus sekali Bu anunya, itu istilahnya kata-kata yang dulu disampaikan oleh kepala sekolah saya Pak. Waduh, kepala sekolahnya hebat ya Bu ya. Simon Rafael yang membuat buku modul guru penggerak itu sampai saya diberi nomor HP-nya, kalau mau konsultasi monggo Ibu seperti itu dipersilakan, karena nomor HP-nya itu tidak diberikan kepada seperti itu. Kok ngantuk ya kelihatan? Yuk speaking. Kita balik, kalau saya bilang panjang berarti
panjang, panjang, pendek, panjang, panjang, panjang. Sama di sini, semua orang kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah perbuatan itu karena memang ada dorongan dari dalam diri kita. Juga ada kebutuhan, mana kebutuhan yang prioritas bagi diri kita. Begitupun dengan kita sebagai guru, dan siswa sebagai murid seperti itu. Mereka melakukan sebuah, karena kita bicara disiplin, salah satunya kita bicara sebuah pelanggaran, Bapak Ibu. Ya, disiplin itu kita buat karena kita untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran, kan seperti itu. Yang pertama, ketika kita bicara, kita akan hitung dulu. Minta tolong slide selanjutnya. Nah, ini ada contoh kasus. Ibu Ina, wali kelas 10 SMA Jaya, sedang bingung. Mungkin ada Bapak Ibu semuanya, ini termasuk saya, ya. Sedang bingung menghadapi Dani, salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Dani yang seringkali meminta bekal siang teman-temannya dengan paksa. Jadi rebut. Istilahnya Dani itu agak arogan, ya, agak arogan. Dia meminta bekal temannya dengan paksa. Tapi temannya itu merasa terganggu sehingga melaporkan perbuatan Dani itu kepada wali kelasnya. Jika Anda, kita ya sebagai guru, menghadapi situasi seperti Ibu Ina, apa yang akan kita lakukan? Ada identitas negatif, ada identitas positif. Seperti itu, intinya seperti itu. Jadi sebagai pendidik kita ya harus kalau menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seman itu benar apa salah? Kurang benar, kurang benar kan ya? Iva sudah malu tadi karena nggak bisa disuruh menjawab, ditertawakan temannya, disuruh maju lagi, dihukum berdiri di depan, sampai suruh pegang hidungnya, temannya tambah tertawa. Ini tergantung sudut pandang masing-masing orang. Ada yang membenarkan, ya kan? Tapi apa yang dilakukan Iva, kita sebagai pendidik itu menurut saya itu selanjutnya Pak. Lanjut. Nah, ini lanjut lagi. Ini 5 kali itu hukuman. Tapi misalkan ada temennya, menurut saya Bu, ya sih kenapa pakai titik kok penuh titik mejanya? Coba dibersihkan, ambil bensin dia dong. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Itu konsekuensi. Kalau misalkan anak dijemur, ya karena apa? Itu termasuk hukuman. Kalau misalkan anak mengambil paksa kelas ulangan temannya sampai robek, dari kelas kita itu melakukan curah pendapat, artinya apa sih yang akan kita disepakati di kelas kita. Tapi kesepakatan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Jangan membuang sampah. Kata jangan, kata tidak itu nggak boleh. Harus kita ubah menjadi positif. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Kan gitu ya. Kata jangan itu nggak boleh, harus dihilangkan, diubah menjadi kalimat yang positif. Karena jangan, tidak itu negatif. Apa yang kalian inginkan dari pelajaran PPKN? Mungkin dari suasananya nanti dalam pembelajarannya, mulai dari konsekuensi apa jika kesepakatan itu sudah kita lakukan. Kalian bisa menuliskan, saya siap menerima konsekuensi ini jika saya melanggar kesepakatan itu. Silakan kalian tulis dalam kertas ini. Nanti masing-masing anak menempel di papan tulis apa yang sudah kalian tulis. Setelah itu kita identifikasi masing-masing. Paham ya?
Gurunya jangan suka marah. Oh, enggak apa-apa, tuliskan aja. Bu, ini nggak boleh marah-marah. Kuning mana, Bu? Kanan, sebelah kanan. Jangan terlalu ke atas, nak. Bu, ini dah edo. Kenapa, Bel? Kenapa, nak? Ditempel ya, ditempel. Nah, ini ya, kalian sudah menuliskan apa keinginan kalian dari pelajaran PPKN, suasana apa yang kalian ingin dari pelajaran PPKN. Di sini kita bedakan, ada yang berwarna biru tentang harapan-harapan kalian, ada yang berwarna kuning. Nanti kita pilih dulu. Yang biru itu kita ambil, nggak semuanya kita ambil, yang namanya kesepakatan kita kumpulkan, identifikasi dulu mana yang istilahnya hampir sama, kita jadikan satu seperti itu. Yang warna kuning dulu. Nah, ini di sini warna kuning pertama, karena ini memang nggak boleh diberi nama ya. Harapan saya di pelajaran PPKN ini ada waktu istirahat untuk siswa 10 sampai 15 menit agar siswa dapat santai dan rileks. Kalau ini disepakati apa enggak? Menginginkan adanya game di pelajaran PPKN supaya menghilangkan lelah. Ada game. Sepakat apa enggak? Supaya tidak jenuh, tidak lelah. Berarti nanti ini di sela-sela pembelajaran PPKN ada game-game yang harus ini, atau mungkin game-game itu dari kalian sendiri ya. Nanti disepakati. Game, jadi bisa kita jadikan satu. Ini saat melakukan diskusi, saya ingin begini selalu ikut memberi saran. Oh, berarti ini ketika kalian berdiskusi, kalian menginginkan masukan ya, masukan atau saran-saran dari diri yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, supaya harapannya di sini kalian lebih mengerti lagi. Bisa ya, kita sepakati ya. Game kita bisa jadikan satu. Istirahat hampir sama ya. Jadi di sini ada dari yang berwarna kuning, ada 3 kesepakatan nanti yang kita buat. Yang pertama istirahat, kamu istirahat sejenak. Terus game di sela-sela pembelajaran. Yang ketiga
Jadi nanti kita buat kesepakatan Kak. Kalau melanggar konsekuensinya apa? Apa hukumannya? Kalau sudah kita sepakati, misalkan ke kamar mandi nggak boleh lebih dari 5 menit, misalkan seperti itu. Kalau dilanggar, misalkan konsekuensinya apa? Bersih Bu. Hah? Bersih. Bersih kelas. Ya. Ya, konsekuensinya ya. Kalau masuk di belakang ini 5 menit di belakang ini konsekuensinya apa? Seperti tadi contohnya konsekuensinya apa? Berdiri Bu. Terlambat, masuk terlambat jam ini berdiri di kelas. Yang lain setuju nggak? Enggak. Konsekuensinya apa kalau nggak setuju? Setiap pelanggaran di jam PPKN konsekuensinya membersihkan kelasnya kalian. Ya? Ini ada teman kalian menulis minta waktu istirahat untuk rileks 10 sampai 15 menit di jam pelajaran PPKN. Sepakat apa enggak? Nah, kalian setengah ya? Ini ada yang kurang sepakat, terlalu lama. Ya, terlalu lama. Bagaimana kalau Bu ini beri waktu 5 menit? Lihat situasi dan kondisi. Disepakati? Tidak boleh datang terlambat. Itu negatif. Positifnya diubah menjadi apa? Datang di awal. Itu. Itu menjadi positif terus. Terus yang kedua mencatat. Jadi kita sebagai wali kelas atau guru mencatat masukan dari murid kita. Apa sih yang kita akan kita sepakati aturan keyakinan yang ada di kelas kita pada waktu pembelajaran kita. Kalau saya 5 menit di belakang ini masuk harus minta surat izin tiket. Itu salah satu bentuk kesepakatan. Jadi kalau saya sudah ada di dalam, ada anak masuk 5 menit di belakang saya, walaupun alasannya bukan jam pertama nih, jam beberapa nih, tapi datangnya terlambat 5 menit di belakang saya, tetap harus minta surat izin masuk ke tiket. Kalau sudah anak-anak oke, setuju dengan kesepakatan kita berikan konsekuensinya. Bagaimana jika melanggar? Kita tawarkan konsekuensinya apa. Di sini kita melibatkan murid. Beda kalau dengan peraturan tata tertib sekolah, tidak usah melibatkan murid, tergantung dari kebijakan sekolah. Tapi kalau antara wali kelas atau guru mapel harus melibatkan murid seperti itu. Terus yang prosedur mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif tadi. Terus yang keempat, setelah dibuat disepakati kita tinjau ulang. Kita tinjau ulang keyakinan kelas itu secara bersama-sama. Istilahnya anak ada ini memberatkan apa enggak, ini bisa dilakukan apa enggak dan sebagainya. Dan yang terakhir, setelah keyakinan kelas dibentuk, maka siap dilaksanakan oleh warga kelas. Jangan takut bertanya. Misalkan kita memberi kata-kata motivasi kepada siswa yang kita ajar, jangan takut bertanya. 2, bersikap sopan dan santun. Yang ketiga, ikuti pelajaran dan kerjakan PR. Yang keempat, hadir tepat waktu. Yang kelima, tetap tenang dan tertib. Dan yang terakhir, saling membantu. Dan ini keyakinan kelas yang biasanya saya terapkan ketika saya masuk di kelas-kelas yang saya ajar seperti itu. Bagaimana jika ada pelanggaran? Kesepakatan kelas sudah dibuat, sudah disetujui, terus masih ada yang melanggar, apa yang harus kita lakukan? Di sini penyelesaiannya kita menggunakan yang nama istilahnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Di situ adalah
memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Jadi tidak apa-apa murid itu melakukan sebuah kesalahan, itu wajar ya jika melanggar keyakinan kelas. Hadir tepat waktu, ternyata ada yang melanggar sering terlambat dan sebagainya. Nah, kita itu bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi tadi. Lanjut. Nah, apa sih langkah-langkah dalam segitiga? Itu yang pertama itu menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Jadi kita tanya alasan anak didik kita, murid kita, karena kita sebagai wali kelas, misalkan, kenapa misalkan 10-1 itu yang agak-agak bandel itu Sabil yang Sabil kenapa kok sering nggak masuk, Sabil kenapa kok sering dan sebagainya lah. Sabil karena topnya 10-1. Nah, kita tanya. Yang kedua, kita buat validasi tindakan yang salah. Artinya di sini setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Kita jabarkan, Sabil sering loh melakukan ini. Bisa diperbaiki apa enggak? Seperti itu namanya validasi tindakan yang salah. Terus yang terakhir, kita itu menanyakan keyakinan. Bisa enggak Sabil berubah? Setelah kita memberi solusi dan sebagainya, bisa enggak Sabil menjadi anak yang lebih baik? Itu namanya penyelesaian secara segitiga restitusi. Ada kasus-kasus murid yang istilahnya melanggar, kasusnya Dani ya. Kalau Dani di situ itu sampai tidur-tiduran. Kebetulan di situ saya sebelumnya kan pelajaran bahasa Inggris, saya ambil contoh bahasa Inggris. Dan itu setiap pelajaran bahasa Inggris dia itu tidur-tiduran. Disuruh jawab nggak bisa, terus disuruh mengerjakan juga nggak bisa. Setelah disuruh dinasehati dia balik ke kursinya lagi, tidur lagi. Nah, kan ada ya murid yang seperti itu. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menangani seperti itu? Nah, ini kalau yang di situ peran gurunya ada percakapan, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan, sudah sana duduk. Kita kan sering ya kalau ada murid seperti itu kita berkata seperti itu. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu tidak sudah capek-capek mengajarkan kamu. Nah, posisi guru seperti itu sebagai kontrol, membuat murid itu merasa bersalah. Nah, kenapa sampai Fajar itu melakukan seperti itu? Karena mungkin dia kurang kasih sayang, dia butuh kebebasan, tapi yang kurang terarah atau kesenangannya. Tugas kita sebagai wali kelas mengarahkan, memberi solusi. Ayo. Nah ini ya, apakah kepala sekolah perlu turun langsung? Kalau sampai ada kejadian pelanggaran, memang ada kepala sekolah yang tidak perlu turun langsung, cukup sampai wali kelas. Memang ada kepala sekolah yang harus turun langsung. Kalau kasusnya sudah berat, misalkan perkelahian, apa dan sebagainya, kepala sekolah itu harus turun langsung. Tapi kalau misalkan hanya sebatas pelanggaran sepatu tidak sesuai dengan ketentuan atau apa, itu ada kepala sekolah yang memang tidak perlu turun langsung, cukup sampai dengan wali kelas dan BK seperti itu. Tatip kalau di sini ada tatip seperti itu. Thank you. Dari ada. Mungkin kita saling sharing ya. Bu Rifka yang pertama, Bu. Yang diceritakan yang siswanya mau tanya kok sambil terus. Oke, mau kembali. Buatan Bu. Kenapa? Itu kan tadi ada contohnya, ini hubungan, inilah konsekuensi. Nah, seperti
kasusnya ini, jadi biar saya masih bingung kalau yang bersifat konsekuensi untuk menghadapi bil yang terlambat itu bagaimana? Apakah berubah-ubah sampai habis itu? Terima kasih Bapak. Ini saya di sini saya ada kegiatan sama Pak Haji. Oke. Ya, untuk baca. Saya salah baca ya. Oke, Bapak. Ini ada teori yang dulu ya, teori yang insya Allah bisa merubah saya menjadi sholat, tidak sholat sama kan mungkin ya. Dengan teori satu terpaksa menjadi biasa, setelah biasa menjadi betul. Jadi dipaksa dulu. Berarti waktu itu kan ini menjadi terpaksa tidak boleh ya? Boleh. Oh boleh terpaksa. Jadi motivasinya. Dipaksa dulu. Dengan cara saya pesan pada nyonya saya sampai tidak sembahyang, ojo masak. Nah, seperti itu. Jadi itu hukuman. Ya, terus diuji. Jadi kalau bisa diterapkan tak kepada siswa? Kalau saya jawab, saya ini Pak Tom, belum tentu jawaban saya itu cocok untuk semuanya, untuk semuanya. Misalkan ada kasus seperti yang dianalogikan oleh Pak Anton, Mak, kalau saya nggak sholat, aku jadi masuk nomis, katakanlah seperti itu, untuk itu berarti dari Pak Anton itu ada dorongan internal, motivasi internal untuk menjadi lebih baik, bilang, Mak, aku lagi sholat, gak usah dimasak, no. Kenapa Pak Anton mengatakan seperti itu kepada Bu Anton? Karena Pak Anton ingin berubah, kan seperti itu ya, ingin berubah disiplin terhadap dirinya sendiri. Ketika nggak dimasakkan oleh Bu Anton, itu sebenarnya bukan hukuman, tapi konsekuensi. Ketika Pak Anton melanggar, tidak sholat, konsekuensinya nggak boleh marah kalau Bu Anton tidak masak, nggak boleh marah. Karena iya bisa makan di luar, kan solusinya seperti itu kan kita Bapak. Tapi kan kadang kita lupa dengan apa yang kita ucapkan, tiba-tiba marah. Oh kok sih kok gak masak, lupa. Padahal itu sudah perjanjian, kesepakatan dari Pak Anton dulu yang mengutarakan, Mak, kok aku gak sholat gak usah dimasak, no. Tiba-tiba Pak Anton melakukan pelanggaran, gak sholat, Pak Anton gak masak, karena konsekuensinya Pak Anton kalau gak sholat gak apa-apa, gak dimasakkan. Nah, itu Pak Anton gak boleh marah, karena itu konsekuensinya Pak Anton tidak sholat. Begitupun dengan siswa. Ketika kita memang untuk menerapkan sebuah disiplin itu perlu pemaksaan sedikit supaya anak-anak itu bisa disiplin. Tapi di sini ketika kita sebagai guru harus memberi motivasi internal yang lebih kepada anak-anak supaya apa? Yang kita paksakan itu sholat itu bukan suatu paksaan tapi sebuah kebutuhan. Kita harus selalu memberi motivasi, selalu mengingatkan, dan jangan lupa memberi contoh. Itu yang paling penting. Memberi contoh itu yang paling penting. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, wakil kesiswaan, atau dari teman-teman tatim atau yang lain, monggo. Mungkin saya boleh menambahkan bahwa dalam hal ini juga butuh sebuah konsistensi dalam menjalani sebuah kesepakatan. Ya, misalnya saja tadi kesepakatan antara seorang guru dengan siswanya, guru mapel. Nah, bisa jadi apabila kita membuat sebuah kesepakatan, hal yang terpenting adalah konsistensi untuk menjalani kesepakatan itu. Nah, menurut saya apabila ada kesepakatan tetapi kita tidak konsisten menjalankan, ya percuma menurut saya. Apakah seperti itu? Kesepakatan itu tidak terjadi karena sepakat. Artinya sebuah sepakat itu hanya disepakati alasan seperti ya. Misalkan si A, Bu, saya kalau nanti saya beropini, saya seperti ini. Tapi Bu tidak setuju dengan ini, kita tentang akhirnya tidak terjadi sepakat. Nah ini
solusinya bagaimana? Tidak perlu ya. Seperti tadi yang dikatakan Bu Ana, memang sebuah kesepakatan konsekuensi itu harus kita konsisten untuk melakukan. Kalau sudah ada kesepakatan antara guru dengan siswa, kalian harus seperti ini. Nanti kalau melanggar akan seperti ini. Kita konsisten. Sudah anak protes itu satu apa tidak sanggup. Kalau nggak sanggup, kita tidak akan mencapai kata sepakat. Makanya memang perlu dilakukan konsekuensinya itu konsisten. Memang harus. Kalau sudah dikatakan misalkan jam pelajaran ini nggak boleh di belakang ini nggak boleh masuk, harus kita surat izin. Ya harus kita terangkan. Kalau kita longgar, maksudnya kita nggak ngomong. Nah, itu nanti kita sebagai guru itu merusak tatanan yang sudah kita buat. Merusak tatanan. Akhirnya anak-anak meremehkan sudah. Karena nggak ngomong nggak boleh. Jadi ini di belakang ini dulu jalur surat izin mereka nggak ngomong. Anak-anak itu tambah akan melakukan pelanggaran. Harus konsisten memang harus kita lakukan. Terima kasih Bu Ana. Ini berbeda dengan Pak Kaida sekitar itu. Mau masuk ke Pak Kaida. Pak Kaida, kalau katanya Pak Kaida, kesepakatan itu sebenarnya kedua belah pihak harus setuju. Kalau salah satu pihak tidak setuju, bukan kesepakatan namanya, ya kan? Pemaksaan namanya. Apa Pak? Oh, pemaksaan. Memang harus pakai jas, memang harus dijalankan karena itu merupakan hasil pembicaraan dua pihak. Itu supaya kesepakatan terjadi itu harus setuju, nggak bisa satu pihak seperti ini satu pihak nggak setuju, itu namanya bukan kesepakatan. Nah, bagaimana kan itu tadi, bagaimana kalau belum mencapai kata sepakat, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kalau menurut saya sesuai dengan apa yang saya peroleh, kita tetap mencari solusi. Maunya anak itu seperti apa, keinginan kita sebagai guru itu seperti apa, kita pasti padankan. Setelah kita mempunyai kesepakatan, kita tawarkan. Kalau kita tawarkan mereka nggak setuju, tidak akan terjadi yang namanya kesepakatan. Oh, nggak mau. Kalau masih nggak setuju, kita cari solusi lain, kesepakatan lain seperti itu. Sampai kita mencapai yang namanya kata sepakat. Kata sepakat seperti itu. Pakainya. Bu Nova, yang karena bagian dari taktik kadang saya kalau diskusi dengan instruktur itu yang namanya sebuah lembaga pendidikan dimanapun, entah itu sekolah favorit, entah itu sekolah berbasis agama, ada saja. Gak semuanya 100% anak didiknya bagus-bagus, enggak. Banyak permasalahan
dan siswa. Menurut beliau, anak-anak beliau tidak tahu realitanya tadi. Menurut beliau itu kenapa? Karena kita sebagai pendidik, ibu, ya harus mencari dulu pokok permasalahannya. Itu tadi identifikasi masalah dari yang pertama itu. Kenapa kamu kok seperti ini? Kenapa kamu kok sering terlambat? Kenapa kok seperti ini? Dan sebagainya. Ini loh, absen sudah habis. Nah, itu kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Misalkan anak G, dia tidurnya malam karena begitu. Kebanyakan anak-anak kan seperti itu sekarang. Jadi permasalahannya dari G. Kita panggil orang tua. Tahapannya seperti itu tadi yang saya ketahui dari Bapak Ibu yang melakukan, panggil orang tua. Ternyata saat itu di sekolah seperti ini, pelanggarannya seperti ini, seperti ini. Kalau orang tua sudah kita beritahu konsekuensinya, kita kembalikan lagi kepada kebijakan sekolah. Tidak apa-apa, sampai hubungan itu bisa. Kalau terlalu parah ya, bentuk hukuman, misalkan sampai ini, itu hukuman. Tapi kalau apakah boleh? Karena sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau sudah nggak ada, istilahnya nggak ada pertemuan dari kesepakatan yang telah dibuat, dia tetap sudah diberitahu, sudah dinasehati, sudah diberi solusi, orang tua sudah dipanggil, dia tetap seperti itu, ya. Ada perubahan marah, nanti imbasnya kepada yang lain, meniru, ya. Wah, sambil mulai jadi apa-apa loh, kita boleh memberikan itu solusi terakhir sudah, solusi terakhir. Selama masih ada solusi yang bisa kita lakukan, kita hanya terapkan konsekuensi dulu. Tapi kalau sudah mentok, nggak ada solusi, sudah hari kita mereka mencari malah melok-melok dan sebagainya, terpaksa kita memberi hukuman seperti itu. Terima kasih. Kenapa sih istilahnya diseminasi, ya? Diseminasi kenapa penyebaran, ya, pemahaman budaya positif. Sebenarnya dikatakan gagal karena gagal kalau menurut saya karena kita masih berusaha membuat budaya positif yang belum kita lakukan sebelumnya. Ambil contoh kesepakatan keyakinan kelas. Kadang kita sudah anak-anak itu sekarang ini model sekarang itu kan kita menuntut anak sesuai dengan
tapi nggak tahu istilahnya, nggak tahu istilahnya. Nah sekarang di pendidikan penggerak itu kita diajarin macam-macam istilah. Ada yang namanya keyakinan kelas, ada yang namanya peraturan sekolah, ada yang namanya peraturan kelas, ada yang namanya kesepakatan kelas, banyak istilah memang. Tapi kalau kita pikir, aku bikin kuno, tapi bukan dijenengi, gitu loh, bukan dijenengi. Secara gak langsung kita itu seperti itu sudah. Misalkan Bu ini di kelasnya, ketika Bu ini aja nggak boleh ngomong, itu kan sebenarnya kesepakatan, tapi kita nggak pernah tawarkan kepada anak-anak. Ya Allah, enaknya supaya pembelajaran kita berhasil. Kalau begini maunya kalian tenang, seperti tadi punya saya, kalian tenang, jangan berisik. Nah, kalian ada pendapat setuju apa enggak? Kita beri kebebasan anak-anak itu. Kalau setuju Bu, nggak apa-apa Bu, misalkan ya. Tapi kalau ada yang melanggar, konsekuensinya ini loh. Nah, itu anak-anak oke, sudah kita terangkan seperti itu. Memang budaya positif ini sebenarnya berkaitan dengan disiplin di Bapak Ibu, dengan kata tertib, dengan peraturan, dengan kesepakatan. Itu secara tidak langsung telah kita lakukan, tapi secara tidak sadar. Kita sudah melakukan tapi tidak sadar. Oh, ternyata ini sebenarnya istilah keyakinan kelas, itu kesepakatan kelas. Terima kasih. Cukup ya. Ya sedikit sebentar. Sebentar. Terima